Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Sebelumnya Immanuel Ebenezer ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Immanuel Ebenezer pun berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat 22 Agustus 2025 lalu. Juru bicara KPK mengatakan sebaiknya Ebenezer mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses penyidikannya. Ya, tentu kan dalam proses suatu penanganan perkara kan cukup panjang ya, penyidikan, nanti proses penuntutan, nanti masuk ke persidangan dan juga eksekusi. Sebelumnya pemirsa, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 22 Agustus 2025 di KPK terungkap terkait peran dan modus yang dilakukan para tersangka termasuk mantan Wamenakar Ebenezer dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 dan di hadapan awak media sambil memasuki mobil tahanan. Noel sempat mengucapkan harapannya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakar Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan terkait dengan peran dan modus yang digunakan dalam kasus pemerasan tersebut, di mana meski tarif resmi sertifikat K3 hanya Rp275.000, faktanya para pekerja harus merogoh kocek hingga Rp6 juta karena praktik pemerasan yang dijalankan. Lebih lanjut, Ketua KPK menyampaikan bahwa KPK telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Dan dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar. Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Saat muncul di hadapan publik, Ebenezer tidak kuasa menahan air matanya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Noel terlihat berkali-kali mengusap wajahnya setelah keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden serta keluarganya. Dan sambil memasuki mobil tahanan, Noel sempat mengucapkan harapannya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Masuk dalam mobil dulu. Pak, kasih jalan dulu, Bang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Dan langsung saja kita menuju